Nah, pertanyaannya adalah, beranikah Prabowo Subianto ini menerima tantangan Budiman Sujatmiko untuk mendatangi dan meminta maaf satu persatu kepada keluarga korban penculikan? Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Banyak kelompok anak muda yang masih belum percaya terkait dengan kasus penculikan di masa lalu, yaitu tepatnya di masa rezim Orde Baru, di mana saat itu Prabowo Subianto adalah salah satu yang menjadi pelakunya. Dan melalui acara deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu kemarin, maka jelas itu semakin menguatkan publik bahwa memang Prabowo Subianto adalah pelaku penculikan dan kejahatan di masa lalu. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Ya, alasannya cukup sederhana sekali. Karena apa? Karena pasca acara deklarasi relawan tersebut, Budiman Sujatmiko ini meminta agar apa? Agar Prabowo Subianto mau untuk meminta maaf kepada para korban penculikan satu persatu. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Lah, ini kan justru semakin menunjukkan bahwa memang Prabowo adalah pelaku penculikan di masa lalu. Kan begitu logikanya. Dan hal ini juga sudah terkonfirmasi dengan pernyataan Prabowo saat pidato di acara deklarasi relawan Prabu kemarin itu. Jadi ya, saat itu Prabowo Subianto ini mengakui bahwa memang dirinya ini pernah mendapatkan tugas atau perintah untuk melakukan penculikan dan termasuk mengejar Budiman Sujatmiko. Jadi sudah firm nih, apa yang mau diperdebatkan lagi coba? Tidak ada kalau menurut saya. Ya, tapi mungkin masih ada yang belum tahu alur ceritanya itu seperti apa. Jadi ya, saat dulu dilantik oleh mertuanya sebagai Pangkostrat, Prabowo Subianto ini menjadi salah satu tokoh militer lapangan dalam peristiwa reformasi 1998 yang telah banyak sekali menghilangkan nyawa. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Dan dalam hal ini, Prabowo Subianto dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab dalam aksi penculikan aktivis mahasiswa di kala itu. Nah, salah satu aktivis mahasiswa yang ikut diburu Prabowo dan pasukannya adalah Budiman Sujatmiko. Jadi kalau menurut saya, pengakuan Prabowo dan Budiman ini justru semakin menguatkan informasi. Nah, menguatkan informasi apa? Ya, informasi bahwa peristiwa penculikan yang terjadi di masa lalu itu memang fakta. Dan orang yang paling bertanggung jawab itu adalah Prabowo Subianto. Kan itu logikanya. Nah, jadi sudah sangat jelas dan gamblang sekali ya dari semua cerita ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kasus penculikan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di masa lalu itu bukan fitnah, bukan hoax, dan bukan hanya sekedar opini semata. Tapi semua itu adalah fakta sejarah yang harus kita ketahui bersama, termasuk harus diketahui juga oleh para generasi muda kita. Jadi mau sampai kapanpun ya, fakta sejarah akan selalu mencatat bahwa seorang Prabowo Subianto adalah salah satu pelaku kejahatan HAM yang tidak akan pernah dapat terlupakan. Dan semua itu juga bisa dibuktikan melalui pemecatannya dari perwira TNI. Ya, tapi mungkin masih ada yang ngeles juga dengan mengatakan, tapi itu kan masa lalu. Nah, mungkin masih ada yang mengatakan seperti itu. Ya, kalau menurut saya, justru kalau kita ini mau memilih pemimpin, ya harus dilihat rekam jejaknya, harus dilihat secara detail bagaimana track recordnya. Bukankah seperti itu? Dan bukankah itu yang selama ini diwanti-wanti oleh Presiden Jokowi kepada para pendukung dan juga seluruh rakyat Indonesia? Coba perhatikan saja, dalam setiap momen ya, Presiden Jokowi itu selalu mengingatkan, kalau memilih pemimpin itu, tolong dilihat rekam jejaknya seperti apa. Tolong hati-hati, jangan sampai salah memilih pemimpin. Kan itu yang selalu diingatkan oleh Presiden Jokowi kepada kita semua. Nah, giliran saya membuka rekam jejak Prabowo Subianto, kok malah ada yang mengatakan, itu kan cuma masa lalu. Lah, ini gimana ceritanya coba? Katanya kita ini disuruh melihat rekam jejak, katanya kita ini disuruh hati-hati jangan sampai salah pilih pemimpin. Tapi giliran rekam jejaknya dibuka, malah bilangnya itu cuma masa lalu coba. Lah, ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Lah, ini kan jadinya sama kayak orang mau menikah.
Biasanya kalau orang mau menikah itu kan dikasih nasihat atau wejangan sama orang tua. Nah, nanti kalau mau cari pasangan jangan sembrono ya. Tolong dilihat orangnya seperti apa dan keluarganya bagaimana. Nah, nasihat atau wejangan seperti itu kan lazim diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang mau menikah. Jadi untuk mencari pasangan hidup saja, kita ini selalu dinasihati untuk melihat rekam jejak dan seluk-beluknya seperti apa. Apalagi untuk memilih calon pemimpin negara. Kan itu pertanyaannya. Nah, tapi ya dari semua ini saya ingin menyampaikan, ya kita tahulah bahwasannya seorang Prabowo Subianto selama ini belum pernah menyampaikan secara terbuka bahwa dia telah melakukan penculikan. Nah, dia kemarin ini hanya meminta maaf kepada Budiman Sujatmiko, tapi belum pernah meminta maaf kepada korban-korban penculikan lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, beranikah Prabowo Subianto ini menerima tantangan Budiman Sujatmiko untuk mendatangi dan meminta maaf satu persatu kepada keluarga korban penculikan? Coba kira-kira berani nggak? Ya jujur saja saya nggak bisa membayangkan apakah Prabowo mau untuk meminta maaf dan mendatangi satu persatu korban penculikan. Dan saya yakin Prabowo ini tidak akan mau untuk melakukan semua itu. Karena apa? Karena korbannya itu banyak sekali. Belum lagi korban yang hilang dan sampai saat ini, sampai detik ini mereka belum pernah kembali. Bahkan jasadnya pun dimanapun ini tidak ada yang tahu. Lah ini kan luar biasa sekali parahnya. Nah, apa kita mau negara sebesar Indonesia ini dipimpin oleh orang yang tangannya penuh dengan bercak darah? Ya, kalau saya pribadi jelas tidak maulah. Emangnya tidak ada calon pemimpin lain yang lebih baik. Nah, belum lagi bicara soal kemampuan fisiknya ya. Coba perhatikan saja dan dibandingkan baik-baik calon pemimpin yang ada saat ini. Hal ini penting karena apa? Karena seorang presiden nanti harus mau keliling Indonesia untuk menemui rakyatnya. Jadi jangan sampai kita punya pemimpin tapi dia ini ya cuma bisa duduk di kursi empuk istana negara. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau kita mengaku sebagai relawan atau pendukung garis keras Presiden Jokowi, maka setidaknya kriterianya ya nggak jauh-jauh lah dengan beliau. Misalnya soal latar belakang kehidupan keluarganya, kemudian latar belakang karir politiknya, dan bahkan juga pada kemampuan fisiknya. Nah sekarang coba kita perhatikan, siapa kira-kira dari 3 kandidat capres saat ini yang paling mendekati dengan kriteria Presiden Jokowi? Ya siapa lagi coba kalau bukan Ganjar Pranowo. Dan rekam jejak Ganjar Pranowo sudah sangat-sangat jelas kalau menurut saya. Beliau ini suka belusukan, menemui rakyatnya. Kemudian beliau juga pernah menjabat atau menjadi anggota DPR RI. Kemudian juga menjadi gubernur 2 periode. Jadi kalau dilihat dari rekam jejaknya, menurut saya Ganjar Pranowo adalah yang paling mendekati dengan kriteria Presiden Jokowi. Bahkan kalau dilihat dari cara komunikasinya, menurut saya Ganjar Pranowo ini bisa menutupi kekurangan dari Pak Jokowi selama ini. Ya memang harus diakui kekurangan Presiden Jokowi itu adalah dari sisi komunikasinya. Jadi menurut saya Ganjar Pranowo adalah calon pemimpin yang ideal untuk melengkapi kekurangan dari Pak Jokowi. Dan dengan memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024 nanti, maka sama saja kita memilih Jokowi 3 periode. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.